Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Fahri. Fahri kenapa? Sakit. Sudah berapa hari? Satu. Di rumah sakit? Mamanya. Oh, mamanya yang di rumah sakit. Fahrinya sakit. Fahrinya sakit, mamanya di rumah. Ya Allah, kasihan sekali. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Kita lanjutkan materi fikih yang kemarin sudah kita pelajari bersama, yaitu makanan halal. Hari ini kita membahas makanan haram. Ya, bisa disebutkan apa yang dimaksud dengan makanan haram? Makanan haram yaitu makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh orang Islam. Ya. Makanan yang dilarang oleh syariat agama Islam untuk dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Jadi diingat-ingat, kalau makanan halal itu kuncinya makanan yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau makanan haram, makanan yang tidak diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Sama makanan halal kemarin ada berapa jenis? Ada berapa jenis kemarin? Makanan halal kemarin ada 3 jenis, yaitu halal aini atau halal zat. Yang kedua halal cara memperolehnya atau halal sababi. Yang ketiga halal cara menyajikannya. Ya. Masih ingat apa masih lupa ini? Masih lupa, tandanya tidak pernah belajar. Kan ada buku di WA. Kenapa hilang? Baru. Sama, perhatikan dulu. Makanan halal ada 3 jenis. Makanan haram juga ada 3 jenis. Yang pertama haram aini, yaitu makanan yang secara zatnya itu memang haram, ya, karena memang itu sudah ditentukan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis bahwa makanan itu haram. Contoh apa? Daging babi. Terus apa lagi? Darah. Darah itu jangan makan darah ya. Ya. Apa? Vampir? Ya, vampir ya. Dosa itu karena makan minumnya darah ya. Darah, terus apa lagi? Nanah. Bangkai, itu semua makanan yang haram. Ya, ada 2 bangkai yang boleh dimakan. Semua bangkai itu haram kecuali 2, yaitu bangkai yang kedua bangkai sapi. Bangkai sapi. Bangkai sapi haram. Bangkai apa? Pernah dengar apa belum? 2 bangkai yang meskipun sudah jadi bangkai tetapi boleh dimakan. Apa, Wak? 1 ikan, yang kedua hiu. Itu ikan, hiu. Al-jarod wal kumal. Kuman. Ya. 1 ikan, yang kedua Pernah makan belalang?
Mai apa itu? Ini opin. Ya, jadi belalang meskipun sudah mati, kalau kalian doyan itu boleh dimakan. Ya. Dengan syarat belalang tersebut tidak beracun. Ya. Siapa tahu ada belalang yang beracun. Ya, rasanya membahayakan, dimakan membahayakan, maka tidak boleh dimakan meskipun itu termasuk golongan belalang. Nah, semua makanan yang sudah disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis tidak boleh dimakan, itu namanya haram haram zatnya karena sudah ditentukan. Contoh bahwa daging babi dalam bentuk apapun tetap karena zatnya haram. Begitu. Paham? Halwa paham? Yang lain sudah paham? Halo? Haram aini sudah paham? Haram zatnya. Jadi barang itu memang haram. Mau kamu olah jadi apapun, yang namanya daging babi tetap karena memang pada dasarnya dagingnya itu begitu. Kemudian ada haram yang kedua, yaitu haram haram sababi, yaitu haram dikarenakan sebab memperolehnya. Seperti kemarin sudah saya sampaikan, meskipun pisang itu halal, tetapi diperoleh dengan cara mencuri, pisang tersebut menjadi haram. Meskipun secara zatnya pisang itu halal. Secara zatnya pisang itu secara barangnya pisang itu halal apa enggak? Halal, tetapi karena diperoleh dengan cara yang tidak baik, maka menjadi haram. Contoh, makanan dari hasil mencuri, merampok, korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Itu atau harta yang diperoleh dari hasil berjudi. Tahu berjudi? Pamanem ikut pasang nomor, nanti dapat uang banyak. Itu uangnya, meskipun uang itu halal pada dasarnya, tetapi karena nggak dimakan, tetapi karena diperoleh dengan hasil berjudi, maka hasil judi tersebut menjadi haram, tidak boleh digunakan, apalagi dibeli untuk memberi makan kepada anak dan istri, itu tidak boleh. Atau gini, kamu punya peternakan babi, ya, kamu tidak makan babinya, tetapi kamu menjual babi tersebut. Meskipun kamu tidak makan babinya, tetapi karena kamu mendapatkan uang dari penjualan barang yang haram, contoh menjual babi, menjual narkoba, menjual minuman keras, itu semua menjadi haram hukumnya, tidak boleh dikonsumsi. Meskipun kamu tidak makan babinya, meskipun umpamanya kamu jualan narkoba tidak ikut makan narkobanya, hanya menjual saja, itu semua menjadi haram. Kalau tidak tahu gimana contohnya? Tidak tahu. Yang namanya orang menjual mesti tahu, ya, mesti tahu. Atau menjual barang curian, mencuri HP milik seseorang, kemudian dijual, uangnya tetap haram. Gimana? Kalau barang temuan nanti akan kita pelajari di semester 2, ada ini. Namanya lukotoh. Lukotoh itu barang temuan, ada hukumnya. Kalau nemu barang itu harus seperti apa nanti kita pelajari di semester 2. Ya. Atau haram
dari hasil membungakan uang atau memperanakan uang. Paham nggak? Contoh gini. Siapa ini? Bani meminjamkan uang kepada Mirfak 1 juta. Nanti Mirfak wajib mengembalikan 1.200.000 mamanya. Maka yang 200 ini haram hukumnya. Ya, karena rentenir. Kalau bunga bank itu nanti akan kita pelajari di bab yang lebih mendalam. Tetapi kalau kamu meminjami terus, ya haram karena memperanak uang atau membungakan uang yang biasanya bunganya tersebut memberatkan bagi yang meminjam. Kalau tidak memberatkan, asal jangan dinamakan bunga sebagai wujud kamu berterima kasih sebagai hadiah. Boleh. Umpamanya saya minjam uang 1 juta, tak kembalikan 1.050.000. Loh kok banyak 1.050.000? Enggak, ini yang 50 buat kamu beli bakso. Ya. Itu boleh. Ya. Itu namanya hadiah sebagai wujud terima kasih, boleh. Tetapi kalau yang meminjamkan memaksa wajib dikembalikan 1.200.000, itu yang 200 itu yang tidak diperbolehkan alias hukumnya haram. Ya. Jadi sekali-kali diingat, besok bagi kalian yang punya banyak uang, kalau meminjamkan uang kepada teman, saudara atau siapapun, jangan meminta kembalian yang lebih. Pinjamnya 1 juta, kembaliannya 1. Minjamnya 5 juta, mengembalikannya harus jangan minta dilebihkan. Kamu saya pinjami 10 juta, mengembalikannya 15 juta. Nah, enggak boleh. Itu haram, tidak boleh. Nah, boleh, tapi jangan tidur. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, haram cara menyajikannya. Kemarin sudah saya sampaikan, menyajikan sesuatu yang halal bisa menjadi haram jika menggunakan benda yang berlapis emas. Contoh makan menggunakan piring yang terbuat dari menggunakan sendok yang terbuat dari emas. Tidak boleh, itu memang sudah ketentuan dari sana, tidak boleh digunakan. Ya. Ya. Gimana maksudnya? Ya, bisa. Tapi ini kan cara menyajikannya. Meskipun makanannya halal ya. Diwarnain gimana? Diwarnai pakai. Asal hanya warna bukan emas asli tidak masalah. Tetapi kalau piringnya terbuat dari emas 24 karat umpamanya, ini tidak boleh. Atau hanya berapa karat tidak boleh. Tapi kalau emas palsu hanya warna, pengen beli, ya nggak boleh. Kalau emas asli pokoknya tidak boleh. Tapi kalau hanya warna berwarna kuning emas itu boleh. Kamu punya sendok warnanya kuning emas. Tembaga itu kan warnanya seperti emas ya. Tapi boleh digunakan untuk makan, bukan dimakan. Ya. Ya. Enggak, itu kan bukan emas. Tembaga ya. Ya, silakan kalau kamu mau. Kalau doyan nggak apa-apa. Itu seperti itu, menyajikannya dengan cara yang haram, yang tidak diperbolehkan, itu menjadi haram. Apa? Ya, biarkan mereka. Yang penting kamu jangan tiru-tiru. Ya. Ya, nggak masalah. Memang lele itu makanannya salah satunya itu. Ya, makanya itu. Ya enggak, kan sudah berubah menjadi daging. Nah, makanan yang haram itu memiliki ciri-ciri. Jadi, kalau kamu tidak tahu dalilnya ini makanan halal atau haram, dilihat ciri-cirinya. Yang pertama, terdapat dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Ada enggak
Saya pernah baca di Quran apa belum? Pernah mendengar di hadis apa belum? Kalau belum pernah mendengar, bisa bertanya kepada yang lebih tahu. Kalau tidak ada yang ditanya, coba kamu lihat. Yang kedua, ciri-cirinya itu kotor. Ya. Semua makanan yang kotor, menjijikan, itu haram. Berarti kayak orang jijik Ya. Bukan itu. Kalau nasinya bukan. Contoh gini, kamu makan apa ya? Cacing umpamane ya. Cacing itu barang yang menjijikan apa enggak? Ya. Perhatikan, cacing itu menjijikan, maka hukumnya haram. Terus ada yang bertanya, Pak Guru, tapi saya enggak jijik, halal apa enggak? Menjijikan atau enggak bukan berdasarkan satu orang, tetapi menurut Kalau menurut banyak orang itu menjijikan, maka menjadi haram. Bekicot umpamane, sate bekicot atau rica-rica bekicot. Pernah? Ya, sosis umpamane dibuat jadi sosis bekicot atau bakso bekicot. Bagaimana hukumnya? Karena kebanyakan orang menganggap bekicot itu menjijikan, maka haram. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau cacing itu saya makan untuk obat? Bagaimana hukumnya? Ya. Boleh digunakan dengan syarat satu. Ya. Sudah tidak ada obat yang lainnya. Pokoknya sudah nggak ada obat apapun kecuali cacing, umpamane. Maka boleh. Ya, boleh hanya untuk obat. Syarat yang kedua, dimakan secukupnya. Bukan mentang-mentang boleh kamu ngambil satu piring cacing dimakan pakai sumpit, umpamane. Mentang-mentang boleh makan sebanyak-banyaknya, nggak boleh. Boleh itu syaratnya satu, sudah nggak ada obat yang lain. Yang kedua, tidak boleh berlebihan, hanya secukupnya saja. Ya, dibayangkan cacing dimasukkan ke dalam mangkok, dikasih kecap sama saus, ya. Kemudian dimakan pakai sumpit. Gimana rasanya, Pak? Ya. Ya, memang ada beberapa orang yang menggunakan cacing untuk obat. Tetapi yaitu syaratnya harus tidak boleh berlebihan. Yang selanjutnya ciri-cirinya adalah mendatangkan mudarat atau ya, contoh gini, perhatikan. Halo, kamu tahu nggak? Ada beberapa orang yang suka makan daging ular, Maman. Ada memang. Kalau daging ular dimakan kok membahayakan bagi tubuh, berarti daging ular hukumnya haram. Apalagi minum bisanya ada ya? Ada, biar kebal katanya ya. Biar jadi sakti katanya. Ada yang suka makan, minum darah ular juga ada, minum ya bisanya juga ada, atau minum empedunya juga ada. Gimana? Silat ada. Minum apa? Bisa ular, biar kebal. Ya memang begitu. Perhatikan. Karena bisa itu bersifat racun dan bisa membahayakan, maka hukumnya haram. Halal dari mana? Itu membahayakan. Meskipun yang minum itu tidak apa-apa umpamanya. Lah,
katanya membahayakan, saya minum nggak apa-apa. Tetapi secara umum orang menganggap namanya bisa itu maka hukumnya menjadi haram. Kamu minum bensin umpamane, ya? Ya umpamane saya minum bensin biar larinya tambah banter umpamane, ya. Kira-kira kalau bensin itu membahayakan apa enggak? Kalau diminum membahayakan, maka hukum minum bensin menjadi haram. Ya, itu bukan pakai bensin. Kalau pakai bensin nanti apinya bisa ke mulut. Ya, pakai solar. Beda ya. Kalau solar itu tidak cepat terbakar. Tapi kalau bensin meskipun tidak nempel sama api bisa meletik itu, ya. Jadi semua yang berbahaya itu tidak boleh dikonsumsi. Contoh lagi, kamu punya nasi, perhatikan. Nasi sudah basi. Nasi halal apa enggak? Halal ya. Tapi karena sudah basi, kalau dimakan berbahaya enggak? Berbahaya, maka hukum makan nasi yang sudah basi menjadi haram. Ya enggak masalah, kan belum basi, belum berbahaya. Tapi kalau sudah basi, nanti dimakan berbahaya bagi kesehatan, maka hukum nasi yang basi itu sudah menjadi haram. Semua yang berbahaya pokoknya haram lah. Contoh, kamu minum tinta mau nih. Ya sekolah saking hausnya di sini ada tinta dikira diminum. Berbahaya apa enggak? Bahaya, maka minum tinta hukumnya haram. Jangan sekali-kali minum tinta, ya. Nanti overdosis. Ya. Yang selanjutnya ciri-ciri makanan haram. Ya. Perhatikan lagi. Bapak-bapak. Halo, perhatikan lagi. Arsa. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah semua makanan atau minuman yang memabukkan. Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Contoh, kamu saking sukanya makan tape, umpamane. Tape yang sudah beberapa hari tetap kamu makan sampai kamu mabuk, maka tape tersebut hukumnya menjadi haram, tidak boleh dimakan. Ya, atau kamu membeli minuman tertentu, tapi ketika kamu minum itu menjadi mabuk, maka hukum minuman tersebut menjadi haram. Contoh, tuak, tahu tuak ya? Ya, tuak itu dibuat dari apa? Ya, tape bosok. Meskipun tape pada dasarnya hukumnya halal, tetapi kalau sudah menjadi tuak dan bisa memabukkan, maka menjadi haram. Minuman. Ya. Atau kamu membeli obat, sesuatu obat yang bisa membuat kamu menjadi mabuk. Karena umpamane kalau orang yang punya uang kan belinya narkoba ya untuk mabuk. Tapi kalau kamu nggak punya uang, belinya obat terus dicampur sama apalagi itu, dicampur-campur sama komik dan lain-lain, atau diminum, ya, sehingga kamu menjadi mabuk, maka itu menjadi ngoplos lah bahasanya. Tahu ngoplos ya? Ya, itu hukumnya haram, tidak boleh. Semua yang memabukkan tidak boleh dimakan. Ya, termasuk yang mabuk-mabuk cinta ini juga, ya. Nah, kalau cinta itu membuat kamu menjadi mabuk cinta, maka cinta hukumnya
Haram. Kalau naik mobil haram. Ya itu mabuknya bukan mabuk begitu. Itu mabuk karena pusing ya. Beda. Itu mabuknya beda. Ya. Kemudian binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Dalam menyembelih binatang minimal kamu menyebut nama. Bagaimana? Bagaimana? Halo? Ya boleh. Tapi minimal menyembelih itu menyebut nama Allah atau Bismillah atau Allahu Akbar. Ya. Boleh, itu lebih lengkap ya. Semakin banyak itu semakin baik, tapi minimal menyebut nama Allah. Cukup dengan nama Allah boleh. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Apa pertanyaannya?